Pemukim Israel di selatan tepi barat melakukan serangan hingga menerobos masuk ke salah satu rumah warga Palestina. Serangan yang dilakukan pemukim Israel hingga menerobos masuk ke salah satu rumah milik warga Palestina di selatan tepi barat. Selain memasuki area rumah, pemukim Israel juga menyerang ternak di kandang. Para pemukim Israel ini masuk ke wilayah Palestina tanpa izin. Menurut warga Palestina, serangan pemukim Israel ini rutin dialami. Agar terjadi penggusuran paksa, insiden ini menjadi bagian dari pola serangan yang semakin meningkat terhadap warga Palestina. Di tengah konflik yang tak kunjung reda, suara perlawanan kembali menggema dari Gaza. Warga turun ke jalan menentang kebijakan Zionis Israel tentang hukuman mati yang dinilai mengancam nyawa dan keadilan. Ratusan warga Palestina berkumpul di kota Gaza, memperingati Hari Tahanan Palestina dan aksi protes di depan kantor Komite Internasional Palang Merah. Mereka menentang rencana undang-undang Israel yang mengusulkan hukuman mati serta menyerukan agar kebijakan tersebut segera dicabut. Keluarga korban, aktivis, hingga tenaga medis terlihat membawa foto para pekerja kesehatan yang ditahan, termasuk dokter yang ditangkap di tengah konflik. Spanduk bertuliskan hapus hukuman mati menjadi simbol solidaritas yang mengeba di lokasi aksi. Juru bicara Fatah, Montar Al-Hayek, mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak, sekaligus menyerukan persatuan di antara faksi-faksi Palestina. يعني قانون الإعدام واضح أنه تم إقراره في الكنيست، ولذلك مطلوب من المجتمع الدولي لحماية أسرانا وإلغاء قانون الإعدام بحق أسرانا، ورسالة إلى حكومة الاحتلال أن تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرانا سيكون له تداعيات خطيرة وسلبية ليس فقط في فلسطين بل في منطقة الشرق الأوسط، ورسالة إلى الفصائل الفلسطينية المطلوب أن نتوحد لمواجهة إسرائيل وحكومة الاحتلال التي تهدد وجودنا الفلسطيني وتهدد أسرانا وتهدد القضية الفلسطينية بشكل عام. Aksi ini berlangsung di sejumlah kota di tepi barat, bertepatan dengan peringatan tahunan Hari Tahanan Palestina setiap 17 April. Protes mencuat setelah Israel mengajukan undang-undang hukuman mati bagi pelaku serangan tertentu. Langkah yang menuai kecaman dari dunia internasional. Pemirsa, relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla kembali menembus blokade perairan Gaza. Sebanyak 30 kapal bantuan telah berangkat dari Barcelona, Spanyol. Armada Kemanusiaan Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayaran menuju perairan internasional di Laut Mediterania menuju ke Gaza, Palestina. Pelayaran dilakukan setelah sebelumnya kapal sempat bersandar di Barcelona, Spanyol. Total ada 30 armada kemanusiaan yang berupaya menembus blokade menuju Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sekarang sudah bergerak bareng-bareng insya Allah menuju perairan internasional, lalu menuju perairan Gaza. Doakan kami semua lancar sampai tujuan dan misi ini terus digaungkan sampai Gaza merdeka, sampai Palestina merdeka. Seluruhnya ada lebih dari 100 kapal yang ikut dalam misi kemanusiaan ini. 3 kapal diantaranya dibeli dari hasil kolektif masyarakat Indonesia demi membantu rakyat Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Jeddah. Pertemuan membahas hubungan bilateral kedua negara, juga upaya untuk atasi ketidakstabilan regional. Kunjungan Perdana Menteri Pakistan merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi ketidakstabilan regional dengan Arab Saudi jadi salah satu dari 4 negara yang berupaya menengahi dan meredakan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pertemuan itu, bin Salman memuji peran kepemimpinan Pakistan dalam upaya mediasi regional yang sedang berlangsung. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang Amerika Serikat dan Israel.
Kunjungan PM Pakistan menyusul putaran pertama pembicaraan di Islamabad dengan harapan bahwa putaran kedua dapat berlangsung beberapa hari mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Hussein Andrabi mengatakan Islamabad akan terus memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran setelah perundingan damai pertama berakhir tanpa hasil. Pakistan has been recognized for its constructive diplomatic engagement in supporting de-escalation, ceasefire efforts, and a broader pursuit of stability between the United States and Iran. Throughout sustained interaction with both Washington and Tehran, Islamabad has sought to encourage dialogue, facilitate the exchange of messages, and helping create conditions and space for conducive and meaningful negotiations. Both in terms of scope and timelines, the DPM has also reiterated that Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the two countries in the days. Ya, usai negosiasi gagal, Iran temui Pakistan bicara negosiasi baru untuk Amerika Serikat. Sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu, Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat. Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih berlaku. Sementara Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif tiba di Jeddah, Arab Saudi. Shehbaz bertemu putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Perdana Menteri Pakistan memulai upaya diplomatik 4 hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki untuk mendorong pembicaraan lanjutan terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mendesak agar Iran lebih bijak terkait Selat Hormuz. Amerika juga desak Iran pilih lanjut perang atau sepakat dengan mereka. You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don't have a navy or real domain awareness. You can't control anything. To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and